Kepuasan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo cenderung merosot. Saat ini kepuasan terhadap kerja Jokowi berada di angka 64,7%. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Populi Center terhadap 1 tahun kinerja Presiden Jokowi. 3 tahun yang lalu, Lembaga Riset Populi Center mengumumkan hasil surveinya terkait kepemimpinan Presiden Jokowi selama 1 tahun. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Presiden Jokowi cenderung merosot. Saat ini kepuasan terhadap kerja Jokowi berada di angka 64,7%. Januari lalu survei yang sama menempatkan kepuasan kepemimpinan di angka 70,1%. Meski ada penurunan pada tingkat kepuasan publik, elektabilitas Jokowi masih tinggi dibandingkan dari beberapa tokoh lainnya, seperti Prabowo Subianto yang mendapatkan 24,3%. Dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang hanya mendapatkan 31,1%. Jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, maka Jokowi akan unggul dan meneruskan mandatnya sebagai presiden. Sudah sempat menanyakan kepada responden kami mengenai prestasi yang paling menonjol atau keberhasilan Presiden Jokowi yang paling menonjol selama ini. Dan 30,6% menilai bahwa pembagian Kartu Indonesia Pintar, Sehat, dan Kartu Indonesia Sejahtera menjadi bentuk atau prestasi keberhasilan Jokowi yang paling menonjol selama setahun masa jabatan. Selanjutnya, 20,8% menyatakan bahwa penyaluran dana desa menjadi prestasi yang paling menonjol, disusul oleh pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif sebesar 10,1% responden. Selain gaya kepemimpinan, Populi Center juga melakukan survei terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK. Survei yang dilakukan Populi Center ini menyebutkan bahwa sebanyak 43,5% masyarakat puas dan sangat puas dengan kinerja Jokowi. Adapun 52,9% masyarakat cenderung menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Sedangkan sebanyak 55,1% masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja JK dan 39,5% lainnya mengaku puas. Survei nasional terkait kinerja pemerintahan Jokowi JK ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih dengan metode acak, bertingkat, atau multistage. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Ketut Sumadiase melapor.